Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat berjumpa kembali di pelatihan coaching bagi pendidik SD dalam Project Based Learning di Gedung P4 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menampilkan skenario percakapan coaching dengan teknik Tirta. Tema yang akan kami bawakan adalah mengidentifikasi hak, norma, dan kewajiban dalam Project Based Learning Pohon Norma. Kelompok 1 terdiri dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Gabayan sebagai editing video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Yadi sebagai coach kali ini. Saya Lina Rusmaida Islami sebagai pengamat. saya Eko Ari Restanto sebagai coach. Saya Doan Coro sebagai kameramen. Percakapan pra-observasi. Pak Eko Ari dan Pak Ferry duduk di ruang guru. Pak Eko Ari membuka percakapan dengan suasana santai. Tujuan: coach membantu coachee menentukan tujuan spesifik percakapan coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, seperti yang sudah kita sepakati di awal, Pak. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, Pak Ferry. Ya, mengenai persiapan rencana observasi kelas. Kira-kira apa yang nanti akan Bapak capai dalam Project Based Learning dalam observasi kelas ini? Saya ingin anak-anak dapat berpikir kreatif dan kolaboratif. Saya juga berharap mereka dapat memahami betul konsep identifikasi, bukan cuma teori, dan diharapkan mereka dapat membuat pohon norma yang sedang dipelajari di kelas. Identifikasi. Coach menggali lebih dalam, mengidentifikasi tantangan dan area fokus yang ingin dikembangkan oleh coachee. Nah, kira-kira dari tujuan membuat pohon norma ini, area mana yang ingin Pak Ferry fokuskan nantinya? Saya ingin fokus pada proses pembagian tugas dan kolaborasi antar kelompok. Lalu saya juga ingin tahu apakah pertanyaan pemantik yang akan saya berikan sudah cukup menantang untuk memicu ide-ide anak-anak. Oke, jadi kalau saya ekspresikan tadi dari apa yang Bapak jelaskan, ada dua hal yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya. Yang pertama tadi kolaborasi serta penggunaan pertanyaan pemantik, betul ya Pak ya? Ya. Lalu kira-kira nih Pak, dari dua gagasan itu kira-kira mana yang mau dikembangkan dan apakah ada kendala Pak nantinya Pak? Yang menjadi rasa khawatir tinggi pada anak-anak kesulitan mencari ide produk yang original, atau nanti hasil akhirnya yang tidak sesuai harapan, atau yang juga yang pengerjaan terlalu panjang Pak. Seperti itu saya khawatirkan. Observasi kelas, narasi singkat. Pak Eko Ari mengamati jalannya proses pembelajaran. Ia mencatat bagaimana Pak Ferry memfasilitasi diskusi, bagaimana kolaborasi antar siswa berjalan, dan respon siswa terhadap pertanyaan pemantik. Pak Eko Ari mencatat poin-poin kuat dan area yang berpotensi ditingkatkan sesuai dengan fokus yang telah disepakati. Nah Pak Ferry, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan observasi di kelas tadi? Pak, senang sekali Pak. Wow, senang luar biasa. Anak-anak ternyata antusias Pak.
Meskipun ada beberapa kendala yang saya alami, tapi saya merasa mereka sudah mulai terbiasa dengan video tersebut. Saya juga punya pendapat yang sama Pak. Ya, saya melihat antusiasme murid-murid Bapak itu sudah mulai ada peningkatan terhadap materi yang Bapak sampaikan. Dan dari observasi kemarin itu kira-kira apa yang sudah berjalan baik dari observasi yang kita lakukan? Dari dua yang saya sampaikan ke Bapak. Iya. Ternyata pertanyaan pemantik yang saya berikan berhasil memancing ide anak-anak. Bahkan anak-anak langsung memiliki dengan ide-ide yang unik Pak. Memang kalau saya juga mencatat hal yang sama Pak, bahwa memang pertanyaan pemantik yang Bapak sampaikan kemarin murid-murid itu memang langsung memacu anak-anak untuk kreatif, ya kan, untuk bisa bernalar kritis gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu ada nggak sih hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Sepertinya saat proses kolaborasi di beberapa kelompok, saya masih melihat ada anak-anak yang cenderung dominan. Sementara yang ada beberapa anak yang lain diam saja. Ini yang masih saya bingung. Bagaimana membuat semua anak dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Poin yang baik juga yang Bapak kritisi itu mengenai dominasi peserta didik di masing-masing kelompok itu ya Pak ya, ya kan? Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana Pak Ferry mengatasi permasalahan tersebut? Saat ini mungkin saya bisa coba memberikan peran yang spesifik Pak, bagus di setiap kelompok. Misalnya ada yang saya jadikan ketua ide, ada yang saya jadikan sebagai pencatat, atau bahkan sebagai penjaga waktu. Jadi setiap anak punya tanggung jawab yang jelas dari kita. Ide yang brilian itu bagus Pak, bagus. Kalau saya bisa tambahkan Pak, selain tadi yang Bapak sampaikan dengan membagi peran itu ya Pak ya, ketua ide, timekeeper ya, mungkin nanti Bapak bisa sesekali berkeliling di kelompok itu Pak, dengan memberikan arahan, memberikan bimbingan gitu kan. Jadi anak-anak yang pendiam ini Pak bisa turut serta aktif gitu kepada teman-teman kelompoknya yang lain. Mungkin itu. Tanggung jawab. Coach memastikan coachee memiliki komitmen terhadap rencana aksi yang dibuatnya. Nah, kira-kira kalau mau diperbaiki, kira-kira kapan Bapak bisa untuk melaksanakan perbaikan seperti yang tadi kita idekan bersama itu? Kebetulan di minggu ini saya di hari Rabu ini ada mata pelajaran yang sesuai dengan saya sampaikan. Dan insya Allah langsung saya praktekkan Pak. Wow, ya, sip. Jadi minggu depan kita mencoba memberikan peran yang spesifik gitu ya Pak ya, betul ya. Nah, sama mungkin nanti ditambah dengan Pak Ferry bukan di setiap kelompok itu untuk bisa lebih mengaktifkan anak-anak yang pendiam-pendiam ini. Oke. Baik. Jadi Pak Ferry ini yakin rencana ini akan berhasil. Insya Allah yakin Pak. Karena berkat bimbingan dan arahan Bapak, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Bapak dan saya bisa mencoba dengan hal-hal yang tadi. Oke. Pak Ferry, saya ucapkan selamat melaksanakan tugasnya ya. Semoga berhasil dan silakan dicoba dulu ya. Saya yakin Pak Ferry guru yang hebat ya dan keren. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Kita kupas tuntas ini dan selamat melanjutkan proyek selanjutnya. Terima kasih banyak atas sama-sama bimbingannya. Saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Siap, mantap. Oke, terima kasih. Hasil pengamatan coaching. Peran saya di sini sebagai pengamat,
Sebagai pengamat saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach dan coachingnya. Saya melihat dari tujuan Tirta bahwa coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat memancing coach untuk mengeluarkan ide-ide barunya. Lalu pertanyaannya juga sudah efektif dan mampu menggali potensi yang ada dalam diri coach. Lalu saya lihat coach juga memberikan umpan balik ya, setiap jawaban dari coach itu diberikan umpan balik yang positif oleh coach, dan coach juga merasakan bahwa dia jadi paham dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Di akhir di kegiatan komit tanggung jawab, di situ saya sudah melihat bahwa coach sudah akan melaksanakan komitmennya dengan mengatakan bahwa dia akan mulai melaksanakan apa yang menjadi solusinya tersebut di hari Minggu atau di minggu depan di saat mata pelajaran tersebut. Jadi saya melihat bahwa pelaksanaan tindak lanjut dan tanggung jawab itu sudah ada ya, dan sudah jelas waktunya ya. Lalu diakhiri dengan coach juga merasa sudah membuat coach merasa yakin dengan apa yang keputusan yang diambil gitu ya. Itu sangat baik sekali. Jadi di sini memberikan keyakinan pada diri coach bahwa dia yakin dengan solusi yang akan diambilnya. Mungkin itu saja hasil pengamatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.